Tapi perusahaan yang teman-teman punya nanti baik di individu ataupun kelompok ada di sebelah kiri. Nih, yang ini. Ya. 1, 2, 3 perusahaan pesaing. Namanya dibebaskan. Perusahaan pesaing. Ini perusahaan teman-teman. Poin-poin ini dapatnya dari mana? Nih. Skor kemampuan memenuhi VOC. 1 kurang bisa, 2 bisa, 3 sangat bisa. Pertanyaannya, bisa apa? Kurang bisa apa? Sangat bisa apa? Bisa apa? Ini materi saya udah punya ke. Ini poin-poinnya di sini. Maksud 3, 2 itu bisa ngapain dia? Bisa perusahaannya. Memenuhi target. Memenuhi apa? Memenuhi apa? Target. Target. Memenuhi apa? Voice of customer. Yang lain? Ada jawaban lain? Yang benar adalah poin-poin untuk memenuhi VOC ini. Contoh, poin 1 desain simple. Tarik ke sini. Kan sama tuh ya kotaknya. Desain simple, tarik ke sini. PT kalian poin pemenuhannya kayak gimana? Oh 3, berarti dia sangat bisa untuk bisa memenuhi desain simple. Perusahaan kedua, saing 1, poinnya 2, berarti dia cuma bisa. Dia bisa memenuhi desain simple ini dan seterusnya. Poin 1, ini VOC kedua, ini VOC ketiga dan seterusnya. Nilainya asumsi juga. Tapi saat teman-teman melakukan penelitian secara langsung, ini jangan asumsi. Kan teman-teman bisa survei secara langsung ke perusahaan saing 1, 2, 3 dari yang data yang teman-teman lihat itu seperti apa. Dia poin pemenuhannya kayak gimana? Bisa nggak sih perusahaan tersebut memenuhi si voice of customer dengan poin-poin ini? Bisa nggak sih? Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Kalau sudah dapat semua poin-poinnya di bawah, ini apa nih? Hasil kalkulasi atau penjumlahan dari perusahaan 1, total pemenuhan VOC-nya itu 26. Pesaing 1 20, pesaing 2 23 dan pesaing 4 sama 23. Inilah hasil akhir cost of quality atau quality function deployment metodenya. Tinggal tarik kesimpulan. Perusahaan kita yang mana tadi? Yang 26. Lebih besar atau lebih kecil dari pesaing? Besar. Lebih besar. Kalau lebih besar, penarikan kesimpulannya jadi kayak gini. Dari hasil analisis cost of quality yang dilakukan oleh kelompok 1, didapatkan hasil bahwa perusahaan kami memiliki nilai pemenuhan VOC sebesar 26 dan lebih unggul dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaing. Yang artinya perusahaan kami harus tetap mempertahankan kualitas atau bisa terus meningkatkan kualitas dari produk yang kita buat. Itu ketika angkanya lebih besar. Tapi kalau lebih kecil, kesimpulannya kan berbeda. Kalau lebih kecil, kesimpulannya jadi kayak gini. Bahwa perusahaan kami memiliki angka pemenuhan voice of customer lebih kecil dibandingkan perusahaan pesaing. Yang artinya kita harus mengevaluasi produk yang kami buat di poin-poin apa aja. Ini kecilnya di mana nih? Misalnya ini jadi angka 111. Yang artinya yang harus dievaluasi adalah space luas, harga terjangkau dan variasi model. Itu harus dievaluasi. Bagaimana cara kita untuk memenuhi VOC itu? Kesimpulannya akan berbeda. Tapi nggak masalah. Mau besar, mau lebih besar, atau lebih kecil, nggak masalah. Yang lebih saya utamakan adalah pemahaman teman-teman terkait konsep dari cost of quality-nya. Itu yang lebih saya utamakan. Jadi ketika ada studi kasus apapun itu yang masuk ke teman-teman, teman-teman bisa jawab. Gitu. Jadi nggak paten, nggak melulu harus lebih besar. Gitu. Jadi ketika teman-teman dapat kasus yang berbeda, teman-teman juga tetap bisa menyelesaikannya. Kayak gitu. Jelas sampai sini? Udah selesai nih OP. Tinggal pembuatannya aja. Tapi sebelum pembuatannya, saya tanya dulu lah. Ya.